Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfiatul Laili, Prodi Ekonomi Syariah kelas 2B. Di sini saya akan menanggapi tentang perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional yaitu ada banyak. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP, produk nasional bruto atau GNP, produk nasional neto atau NNP, pendapatan nasional neto NNI, pendapatan perseorangan PI, dan yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Selanjutnya, produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun. GDP yang artinya pendapatan masyarakat DN dalam negeri tambah pendapatan asing LN dari luar negeri. Selanjutnya, produk nasional bruto GNP adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. GNP itu pendapatan WNI tambah pendapatan WNI LN, itu luar negeri, pendapatan asing DN. Selanjutnya, produk nasional neto atau NNP. Produk nasional neto NNP adalah produk nasional kotor, yaitu GNP dikurang penyusutan barang modal. NNP sama dengan GNP dikurangi D, itu depresiasi atau penyusutan barang modal. Selanjutnya, pendapatan nasional neto NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang dikirim oleh masyarakat sebagai pemilik faktur produksinya. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Selanjutnya, pendapatan perseorangan atau PI merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperolehnya melakukan kegiatan apapun. PI sama dengan NN dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan lain-lain. Selanjutnya, pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu memiliki nama lain disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga yaitu memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor, dan lain-lain. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan, dan yang terakhir yaitu metode pendekatan pengeluaran. Selanjutnya, metode pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Yang artinya ia sama dengan PI kali Q1 tambah P2 kali Q2 tambah P3 kali Q3 tambah
PN kali KN. Yang terakhir yaitu metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksinya. Seperti Y sama dengan W tambah P tambah I dan tambah P. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.